Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizan Dava Septiandi dari kelas 10 IPS 2 Sekolah SMA Jenderal Sudirman, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan dan perbedaan manusia purba di Indonesia dan di dunia. Pengertian manusia purba. Manusia purba atau disebut juga dengan manusia prasejarah adalah manusia yang hidup pada masa belum mengenal tulisan. Diperkirakan sudah mendiami bumi sejak 4 juta tahun yang lalu. Manusia purba memiliki ciri-ciri yang berbeda. Hal ini dapat ditemukan dari hasil penelitian dan penggalian yang diperkirakan. Tempat tinggal manusia purba masa lalu. Jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Jenis manusia purba ini dianggap sebagai manusia purba tertua yang hidup di Jawa kira-kira 2 juta sampai 1 juta tahun silam. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri biologis berbadan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan. Fosil tulang rahang bawah manusia purba jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1941 di dekat desa Sangiran, Sungai Bengawan Solo. Yang kedua ada Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1936 di lembah Sungai Brantas. Manusia ini dianggap generasi lebih muda dibandingkan dengan jenis manusia pertama. Jenis manusia purba ini masih mirip kera sehingga disebut Pithe. Yang ketiga ada Pithecanthropus erectus. Manusia jenis ini ditemukan oleh Eugen Dubois pada 1890 sampai 1892 di desa Trinil, dekat Ngawi, Madiun. Berdasarkan temuan tengkoraknya, jenis manusia ini bertubuh agak kecil dan memiliki kemampuan pikir yang masih rendah. Volume otak kepalanya masih 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern adalah lebih dari 1000 cc, dan jenis kera tertinggi 600 cc. Diperkirakan jenis manusia ini hidup kira-kira 1 juta hingga 600.000 tahun silam. Yang keempat ada Homo solensis. Diperkirakan manusia jenis ini hidup dari 60.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kedua jenis manusia ini disebut Homo karena mirip manusia modern. Volume otaknya pun sudah mencapai 1300 cc. Mereka juga disebut sebagai Homo sapien karena kecerdasannya hampir menyamai manusia modern sekarang. Jenis manusia wajak diperkirakan merupakan nenek moyang bangsa asli Australia, yaitu bangsa Aborigin. Yang kelima ada Homo mojokertensis. Manusia jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1936 di Mojokerto. Fosil yang ditemukan adalah sebuah tengkorak anak-anak yang diperkirakan sebelum melewati umur 5 tahun. Ralph von Koenigswald memperkirakan fosil Homo mojokertensis ini adalah fosil yang berasal dari anak-anak Pithecanthropus. Nah, jenis manusia purba di dunia. Yang pertama itu ada manusia purba di Cina. Manusia purba yang ditemukan di Cina disebut Homo pekensis. Homo pekensis ditemukan di Gua Choutein, sekitar 40 kilo dari Peking. Fosil ini ditemukan oleh seorang sarjana dari Kanada bernama Davidson Black dan Franz Weidereich. Berdasarkan penyelidikan, kerangka jenis manusia purba ini menyerupai kerangka Pithecanthropus erectus. Yang kedua ada manusia purba di Afrika. Manusia purba yang ditemukan di Afrika disebut Homo africanus yang berarti manusia dari Afrika. Fosilnya ditemukan oleh
Raymond Dart. Fosil ini ditemukan di dekat sebuah pertambangan tahun Botswana tahun 1924. Setelah direkonstruksi, ternyata membentuk kerangka seorang anak yang berusia sekitar 5-6 tahun. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia. Yang ketiga ada manusia purba di Eropa. Manusia purba yang ditemukan di Eropa disebut Homo neanderthalensis. Nama itu mengandung arti manusia Neanderthal. Manusia jenis ini ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Nender, Düsseldorf, Jerman Barat tahun 1856. Selain di Jerman juga ditemukan di Gua Spey, Belgia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.